Enggak. Kocak. Enggak. Ini ya. Ini Node.js-nya. Ada aja lah di sini ada cara-caranya. Cara installing Node.js tuh. Ada. Nanti kalau udah baru masukin ke langkah yang ini. Ditunggu installnya sampai 22.30 lah. Ini dulu nih, ini nih. Using Windows, running on Windows. Yang ini berarti ya, sorry, yang tadi salah. Kayak mana? Nih udah disematkan. Untuk install dulu. Sebelum masuk ke tutorial Node-RED-nya. Tuh, lihat masuk ke CMD, Node. Ini mah buat ngecek version sih. Jadi yang pertama masuk ke link dulu aja. Download latest ininya. Versi terbaru dari Node.js-nya. Kalau udah nanti tinggal ikutin langkah yang di bawah. Jo, kumaha Jo? Tadi kalewat Jo. Ya si Ijo nggak sampai di. Kumaha euy? Kita kan udah dikirim linknya ya. Terus udah install Node.js belum? Yang ini nih. Node.js homepage. Aduh mana? Ada nih, ada kan di Quick Start. Install Node.js. Aing masuk Linknya yang baru, dokumentasi. linknya yang baru. Link baru. Linknya yang baru tadi salah linknya nih yang ini nih. Oh. Aduh, kalah. Sok. Ini berapa MB ya? Lupa ya. Ntar tinggal download ini aja nih. Download Node.js LTS. Masuk ke linknya, terus download latest LTS version. Oke, yang ini nih. Ini berapa ya? Oh, kecil tuh. Cuman 20-30 MB ya. Ada apa ini? Mall. Nyobaan kok. Kocak. Meow. Gila kucing. Si Mulyo beki atah we nya di jero kamar teh. Cingna awewe soalna. Heuy. Kalau udah di download tadi diinstal. Nanti kalau udah diinstal ke command prompt.
Naon ieu Ilham Mulia teh naon deui Ilham Mulia? Sombong caleg mah sombong lah. Teh anjing. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Udah deh, udah belum? Dah. Iya tutorial Yo notret. ka urang diajarna. Ini apa? Halo si Dede euy. Halo? Kenteng ditolak. Goblok anjing. Dia ka urang diajarna Halo. Assalamualaikum. Naon carana? Aya Dek. Coba ngomong, baru ngomong eta mah. Geus can. Di Chrome-nya udah di allow belum? Mana? Kalau lihat, ayo lihat mana? Iya pencet coba. Mana tak? 2 menit lagi ya. Salam, aing tadinya. Orang teka baca Jo. Node.js Baca na, naonna. Node.js na. Tapi geus di-download Jul. Ngeus. Kunaon cenah? Teuing nya nya orang coba di komen prompt teh. Tidak Komen terbaca. prompt ieu Jul, Bisukan. run as Itu administrator. kan si Alex bisukan. Ah, Komen prompt-na run as administrator coba. Si Alex bisukan Jul. Butakan. beda. Masukkan ieu na instruksina nu npm install min g min unsave. Salah kumaha ya ngacancelna. Ctrl C cancel. Oh, udah Jul. Bisa. Kurang mah. Oh, udah. Biasanya nanti ngeproses dulu tuh. Lumayan. Oh, masuk ke Nanti kalau tahap 2 gitu. Nanti teh tinggal di running sih sebenarnya kalau udah di ini mah udah keinstall mah. Ini tinggal area. Tinggal masuk ke command prompt lagi. Nanti tinggal masuk ke command prompt, terus nanti ketik ini tuh buat ngerunning si node-RED-nya. Kalau di SQL mah kan ada di service-nya tuh ada start stop gitu ya. Kalau ini mah tinggal lewat command prompt aja gitu, ketik node-RED. Ntar ngerunning sendiri ini tuh. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah bisa ini dibuka si node-RED-nya di lokalnya. Alamat node-RED-nya itu tuh di yang ini nih. 127.0.1.2.1880. Ya, udah pada ada node-RED kan? Yang lainnya udah. Kalau udah nanti ke manage palette. Ini ada yang strip 3 ini. Untuk manage palette. Nah, biar lebih gampang buat apanya namanya tuh? Tata letak si websitenya kayak layout gitu-gitunya. Pakai yang ini nih, Flow Views Node-RED Dashboard. Ini tinggal dicari aja di sini bisa nih. Install, ntar cari
Ini dashboard juga bisa. Dashboard. Cari yang flow views. Nih. Ini ada nih. Flow views node rate dashboard. Ntar nanti tinggal diinstal aja. Klik install. Soalnya kalau yang ini kan udah diinstal ya. Gue suka install kan Jul, eta Jul. Eh, nyoba komen ieu anu Node-RED Hah? geus ke saya. Oh, geus asup ka website-na Acan, ka lokalna. urang kudu masukkeun IP lokalna atau Di sorangan. website-na. Masukkan IP lokalna. Di ngabuka website we, ngabuka Chrome atau Edge, Oh, ya asupkan iya ya. Halo, assalamualaikum. Jul. Salam. Jul. Ah, Jul, orang bisa Jul ke maju. Ini ganteng goblok si Hasan goblok. Dia tadi salam. kenapa? Mana? Tadi IP lokal tes. Atas Nah, 127 Jul, bisa Jul. bisa naon? Installnya gimana Jul? Lupa lagi Jul. Kan mana udah ada. Enggak, ini yang si Rapa Oh, nah si Rapa di make CMD. dia. Tuh usah Kan si ngomong Rapa tapi mah hype. Mikna pare. tiket ting error anjing tadi nge-restart ieu bolak-balik Chrome Google Meet. Nah, ya aing dua. Oh, Iya kan? ada. Download lah Node.js na. Oh, not. Tuh. Wah. Hah? Oh, download dulu. Mana websitenya Iya, coba? Itu Tuh, orang saya kirim linknya Iya, di udah, chat. Lek. Kirim linknya. Nah, terus Bukan Iya, di chat. Emang di Iya, chat? udah disematkan atau iya? Enggak, Ini itu yang mah disematkan, ininya. yang disematkan. Iya, yang disematkan bener. Iya, Alek. Ada di sini nih Node.js homepage. Coba. Node.js. Iya, Enggak bisa anjir. Node.js homepage. Wah, itu maksudnya Teta itu. Download dulu. Node.js-nya. Nah, Heeh. nanti baru ngeran install ininya. Ini buat apa sih Lek ini? Mana yang tahu? Buat ini Apa? ya, ini teh. Tinggal Wow. onik Jihan, kamu mau dibalang. Mang Ujul. Ini buat Apa apa Lek? Putri? Ini teh kayak Ih. ininya nggak sih kayak library Ini apa? JS-nya, Iya, JavaScript. Aku JavaScript. teh Apa lupa. JavaScript? Lah kalau Eh, Python kan install Kan Python Celintang teh juga. nyobain. Kayak library Python. Ah, Alex, bentar dulu. Goblok. Kan ada administrator yang Windows PowerShell itu bisa dilupain gak sih? Aku teh lupa. Asa aku nggak ngituin itu. Ada mah ada, cuman kayak nggak ngaruh apa-apa kan? enggak ngaruh apa-apa dah. Nah, nggak ngaruh apa-apa Lintang. Aku Ih, lupa. aku lama pisan dari tadi di sini terus jadi harus ngapain sih PowerShell-nya? Udah Lagi dilupain berjalan. aja tapi jangan di close. Oh, jadi Ada tungguin kejadian dulu lucu dong. guys. Ada kejadian lucu Iya, nih Bang. berbasis web Jihan. Jadi, mana banyak. Apa lek nih? Aku Apa mau lek? Tahu nggak? nyambung pertanyaan Teh Jihan. Salah sangka ini ternyata guys. Apa? Ya Alek. Nah, anjing. Udah guys, assalamualaikum. Salah. Alek monyet. Nggak jelas Alek nih. Kenapa Lintang? AI ini teh berbasis web. Heeh. Nah, itu teh masuknya teh jadi lokal atau IoT gitu ya Teh Jihan. Heeh. Sok jawab. Lokal atau IoT? Sebenarnya kalau ini teh masih lokal. Kalau mau ke IoT-nya mah ada ke itu ada banyak di sini tuh dijelasin nih. Ini di bagian home sini tuh dijelasin kalau mau ngejalanin lewat lokal tuh bisa lewat laptop doang. Kalau mau ke cloud bisa nanti harus punya
servernya dulu punya Amazon Web Service atau enggak Microsoft Azure. Nah, ini tuh kan kalau AWS ya disebutnya Amazon Web Service sama Microsoft Azure tuh kayak cloud computing gitu. Jadi prosesnya nanti sama, kita tuh nginstal Node-RED dulu di AWS atau di Microsoft Azure. Nanti dari situ bisalah diakses sama orang lain. Soalnya kan itu jalannya di cloud. Kalau ini mah kita jalannya di lokal. Tapi ini juga bisa dijalanin sama orang lain asalkan misalnya kita connect ke WiFi. Nah, orang itu juga harus connect ke WiFi kita lokal, tapi lokalnya teh lokal dalam IP yang sama teh gini. Bisa di IP yang sama lewat WiFi. Terus juga ada yang alternatif lainnya tuh pakai yang Flow Views ini. Ini juga dia tuh nyediain. Tapi kayak buat kita tuh kalau punya akun baru tuh dikasih trial 2 minggu buat jalan di cloud-nya gitu. Nanti kalau misalnya mau dimasukin ke Flow Views nih buat dijalanin di cloud, misalnya kita mau buat secara lokal dulu aja misalnya di sini. Nanti kodenya tinggal di copy ini tuh, tinggal di export. Export kodenya misalnya all flows. Nah, nanti ini ada format bentuknya nih, ada kayak gini. Nanti tinggal di-download, masukin ke yang Flow Views tadi, dipaste weh, set, beres semuanya. Jadi ntar bisa running di cloud. Jadi bisa running di website kayak gitu, bisa diakses sama semua orang banyak, asalkan tahu linknya aja. Kayak gitu. Pusing nggak? Pakai yang lokal bisa. Tinggal misalnya lokalnya pakai apa? Pakai WiFi misalnya teh. Bisa kayak gitu. Atau misalnya cuman pasti pakai WiFi ya. Soalnya kan misalnya kita punya anggap pakai ESP32 ya atau ya pakai ISP. Nah, kan IP yang kita pakai itu cuman 127.0.0.1 ya. Sedangkan si ISP itu nggak bisa kayak gitu. Karena lokal tuh ya punya device itu aja gitu, address yang itu tuh. Makanya nanti harus dibuat access point pakai WiFi dari HP kita. Jadi ISP connect ke HP kita, laptop juga nanti connect ke HP kita kayak gitu. Dalam satu lingkup jaringan yang sama, itu juga sama jalan di lokal kayak gitu, Jihan. Mengerti, Jihan? Kamu pakai apa, Jihan? Udah cuman Aku ini juga doang? cuman di laptop doang. Aku sama Teji Hanma pakai Di laptop kamera doang bisa datanya. dah sama Bisa gak apa-apa. bisa. Jadi kalau Tejian kan si gambarnya teh berarti apa Tejian? Apa? Jadi aku kalau di gambar mah, kalau HMI-nya mah cuma nampilin yang itu doang kan, si open kamera sama tabel sama grafik. Nah, terus nanti si tabel itu teh dimasukin ke si database-nya gitu. Cuman aku mah kan nggak pakai ISP, jadi kayak awalnya cuma nampilin di laptop aja HMI kayak gitu. Nah, kalau pakai ini bisa kayak gitu. Bisa nampilin di HMI. Tapi di diagram bloknya nggak harus nambah ada simbol jaringan atau tetap nambah. Aduh, nggak tahu kalau itu mah. Harusnya nggak usah sih. Karena kan dia jalan cuman di lokal doang ya. Maksudnya ya cuman buat jadi tampilan doang gitu, HMI doang. Nggak connect ke yang lain-lain kan maksudnya. Harusnya enggak ya. Harusnya nggak tahu. Gimana Lintang? Kamu juga sama kan kayak aku? Sama Teji. Jadi nanti Node-RED-nya mau dipakai buat apa? Buat HMI sama database, bisa kan? Bisa. HMI-nya teh nampilin
apa sih tadi kamu tuh real time ya, real time Heeh. nampilin gambarnya bisa nggak Kang Ujul? Kalau real time bisa gak? Kalau gambarnya belum pernah nyobain. Cuman kalau kayak data kayak gitu mah bisa real time, kayak misalnya ngukur sensor gitu bisa masuk. Harus diulik lagi sih Node-RED-nya kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau banyak library-nya gitulah, kayaknya bisa deh. Tinggal nyari-nyari di bagian ininya nih. Kan kayak tadi tuh ya, misalnya udah nginstal. Nah, di sini tuh ada manage palette. Nah, ini tuh kayak buat ngebantu-bantu kita gitu loh. Misalnya butuh apa. Kayak aku di sini kan ini tadi install dulu yang ini ya. Kalau udah nginstal Node-RED-nya, cari dashboard. Nanti install yang Flowviews, cari yang Flowviews ya pokoknya. Ini yang ini nih, Flowviews Node-RED Dashboard yang ini. Ini yang diinstal. Hanya mau nyari lagi tentang apa. Kalau aku kan di sini pakai machine learning ya. Ini juga belum dicobain sih. Cuman di sini tuh ada tentang machine learning. Ini nanti masuk ke bagian sininya, ada di node-nya tuh. Node. Ini ada node machine learning. Isinya ada kayak create dataset, load dataset, terus ada ini deep neural network gitu-gitulah, banyak di sini. Terus misalnya mau nyari tentang apa Jihan, misalnya kamera. Heeh. Sampai kayak OpenCV gini ya, kayak munculin OpenCV kamera. ada deh kalau nggak salah di sini. Iya. Apalagi apa ya waktu itu ya? OpenCV atau apa ya? Library-nya tuh ada apa aja sih? Kalau di Python kan OpenCV. Ada satu lagi tuh apa ya? Kamera, coba kamera. Tuh, ini kan ada tuh kayak enable image capturing from within Node-RED. Ya harus dicari-cari lah nanti. Coba cari deh, biasanya lumayan banyak juga tutorial-tutorial. Yes. Oi, Gelo siar apa goblok? Mul, mana dek nanya naon, Mul? Iya Jo, tentang HTTPS, lain HTTPS sih, lebih ke WiFi security di perusahaan orang teh. Asa teuing nya can pernah nyobaan urang ge soalna karek kepikiran make Node-RED teh karek ieu saacana urang make Arduino IoT Cloud. Jadi WiFi perusahaan orang teh privacy-na tinggi lah bisa dibilang, soalnya kan ia perusahaan dari luar, jadi konektivitas perusahaan yang ada di Indonesia teh mempengaruhi yang ada di luar, makanya orang nggak bisa bawa laptop juga ke perusahaan, itu juga jadi not gitu untuk alat orang. Nah, yang lebih bingungnya lagi adalah saat orang mau nerapin tadi kan mana yang bilang dan orang juga pernah searching, ISP itu bisa mencari wifi lah yang dimana itu bisa orang pakai buat connect ke laptop ataupun PC yang ada di perusahaan gitu, dan itu emang bisa gitu, PC connect ke hotspot ataupun wifi dari luar bisa aja. Cuman apakah bisa orang menggunakan kira-kira ya kalau pakai wifi security gitu, apakah bisa orang ke akses misalkan iya polban wifi polban teh orang connect ke wifi polban. Tak orang pakai wifi polban teh jangan ngirim data eta bisa tuh, soalnya kan eta wifi public, jangan ngirim data si ISP eta teh sarua kan konekna ka hiji wifi ini cek maneh eta teh bisa tuh apa, soalnya yang ditakutkan sama PT Aing teh kalau pakai IoT gitu takutnya hack gitu, padahal kan ya project sederhana gitu ya, cuman kan susah ya untuk ngeyakininnya. Kira-kira gimana Jo? Tanggapan dari mana? Tanggapan. Yang lain sambil ini ya, install yang tadi ya, yang dashboard kalau udah install Node-RED-nya. Kalau masalah security mah gimana ya mulia?
suara kulkas? Oh ya, suara kipas. Oh. Kalau masalah security mah, orang juga belum pernah nyobain sih running di WiFi Polban karena WiFi Polban juga nggak ada aneh. Terus belum pernah kayak ngetes security dari si Node-RED-nya kayak gimana. Jadi kalau misalnya emang mau diimplementasikan lebih lanjut mah ya baiknya ya kalau misalnya ke perusahaan ya emang pakai WiFi perusahaan, terus kalau enggak perusahaan tuh punya server sendiri, nanti runningnya ya di server perusahaan si Node-RED ini tuh. Jadi nggak running di si apa ya namanya, nggak running lokalan lah. Jadi emang punya server khusus dari si perusahaan, ya security-nya juga emang dibuat dari sana gitu. Jadi ya gue juga tahu informasi lebih lanjut tentang si ininya sih, di keamanan. IC Node-RED ya teh jatuhnya open source atau lain? Open source sih. Jika nama bae mun open source soalnya bahasa eta teh WhatsApp bisa sih dibuka. Kuduna kan ulah di PT urang teh. WhatsApp, Jadi muka WhatsApp ketika tapi dia kan masuk ke IP-na coba aneh ya tamun ngambil duk atau aya nu naon aing teh. Tah aing teh bos eta ge mau laptop ya dari tanah. Urang muka laptop kanyawan ku manajer orang bicara bisa di komen YouTube mun urang make wifi perusahaan TikTok jadi itu bisa di komen orang kamari make ieu terus make nanti WiFi PGN mun ngabuka naonnya. bokep Kan orang pakai AWS ya, pakai Amazon Web Service, cloud computing gitu. Ya beli server secara online. Itu kalau dijalanin pakai wifi-nya PGN nggak bisa, harus pakai network sendiri. Kemarin orang juga nyobain ini gitu. oke ya udah nanti orang tanya lagi ya cuman harusnya mah ya udahlah orang nggak tahu sih orang pengen itu aja nanya itu dong nuhun pisan juga hampura guys lanjut Udah itu udah belum? Jo hiji deui jo nunucing mencret kumaha obatna Tanya si Jihan tah. Kucing orang mah diabur wae, modalnya di luar. oh iya yang geus satu Jihan mun maneh mencret kumaha Ini ada lagi nih Ji, kayak ini nih. Node-RED UI not to capture image from webcam. Coba-coba aja lah cari-cari. Apalagi kalau misalnya si ini tuh masih baru tuh kayak 2 bulan yang lalu. Kali buka aja ini ntar. Biasanya ada guide-nya sih, ada tutorialnya. Cara make-makenya gimana. Gitulah, harus banyak dieksplor. Cuman ini ngasih taunya secara dasar buat HMI nya aja lah, nanti sisanya harus banyak cari sana sini kayak gitu. Ini anggap udah pada install kan si dashboardnya. Si Najwa di Jul ulangi. mana udah install Node-RED belum? Enggak tuh Jul, santai. Mana udah install Node-RED belum? Saha? Mana? Orang enggeus. Nanti bisa weh makena. Iya, Masih nanti bodoh. udah dibuka belum? Sampai lanjut weh. Misal udah ya, tadi download manage palette gitu-gitulah.
Ini download manage palette. Kalau udah download manage palette yang ini nih, Flow Views Node-RED Dashboard, nanti ada di sininya muncul nih, ada yang dashboard mana ya. Nah, ini dashboard 2 nih. Nah, dia tuh banyak, ada kita kalau mau form itu nanti bentuknya GForm, bukan GForm, ya kayak form itulah, data-data yang harus diisi. Text input tuh kayak kita masukin teks, ya kita ngetik sendiri di kolom gitu. Terus file input tuh buat masukin file, terus ada button, ini buat tombol. Button group tuh dalam satu grup tapi buttonnya banyak. Drop down ya biasa, drop down pilihan. Ini radio group, belum pernah nyobain ini kayak gimana. Slider mah ya biasa buat ngatur kayak nilai analog lah gitu. Terus ini switch juga sama kayak button, cuman ini sifatnya saklar. Ini teks tuh buat nampilin teks nanti. Terus ada tabel buat tabel. Ini buat grafik. Gauge tuh biasa kayak speedometer kayak gitu. Ini notification tuh kayak pop up. Terus nanti ada audio juga. Ini sisanya lebih ke nanti kontrol si page gitunya lah. Ini template tuh kayak buat ngatur si desain dari page-nya gitu-gitu. Cuman ini kita ngambil bagian yang basicnya dulu aja. Nah, pas nanti kalau misalnya udah kebuka, udah ke download si paletnya, ada di sini nih. Ada di bagian yang panah ini, ada dashboard 2.0. Terus diklik aja, nanti kebuka kayak gini. Udah kebuka belum? Ini ada, nggak akan langsung keisi kayak gini sih. Ini yang udah diisi aja. Tuh, jadi nanti ada layoutnya. Layout tuh berisi ini page ini nanti nyambungnya ke bagian, misal di sini page ada 3 ya. Nah, misalnya kita open dashboard, ini tuh page-nya juga akan ada 3. 1, 2, yang 2, ini yang 3. Jadi jumlah page di sini nanti berhubungan dengan page yang ada di dashboard-nya, di website-nya. Jadi kalau misalnya nanti mau nambahin page, kalian tinggal tambahin page aja nih. Page. Kalian mau buat apa, namanya page-nya apa, misalnya apa ya, monitoring. Eka. Apa Eka mulu, kocak. Kan kita 4 Eka, bro. Nih mul 4. Nah, nih udah. Nah, terus misalnya ini tuh ikonnya ya, kan karena di sini tuh ada icon ya, ada data pasien tuh, ada bentukannya nih, ada icon. Ya, ada icon juga bisa jadi bentuk Gmaps gitu-gitu. Kalau misalnya kita defaultnya home, nanti bentuknya jadi home. Ini harus di-deploy dulu. Kalau udah ngebuat perubahan kayak gitu, kita harus nge-deploy dulu ya. Ini deploy itu kayak di-update lah. Terus open dashboard. Nah, nanti kelihatan di sini ada nih 4 EK nih. Udah kayak gini. Itu tuh nanti masuknya di sini kan. Yang tadi ini nih. Home-nya. Ini nanti bisa diganti ikonnya. Cara ngegantinya, kalian masuk ke button sini sampai muncul ada suggest kayak gini ya. Masuk ke sini, terus ke ini yang gambar buku. Nah, di sini nanti ada link yang ngarah ke icon, ini icon. Ntar ada ke website gini, kalian tinggal masukin mau bentuk apa, misalnya bentuk sekolah, school. Ada nih, ini misalnya school ya. Kita ganti di bagian tadi, dashboard lagi nih, dashboard. Terus bagian yang ini, bagian page yang ini, terus kita ganti ininya jadi school. Di-update, terus di-deploy, dashboard lagi. Nanti berubah di sininya, tuh, jadi school.
kayak gitu. Ini ada apa tadi, ada chat. Jul tolong Jul. Kenaon Jul? Aing kurang juga salah. Nanti sih tadi teh no manage paletna, ngadownloadna. Heeh. Dashboard teh nu mana gitu. Da loba Nya loba, cari yang flow views Jul. Upload views. Iya, flow views ini. Oh, Ini kurang sekali lagi. Flow views not read dashboard. upload views. Ada nggak? Harusnya versi 1.22 gitu. Oh, ya ada. Gitu yang diinstal. Kayak gitu ya. Itu tadi buat page tuh. Hanya kalau mau buat page tambahin plus page. Nah, terus ini tuh kan ada dari page ini tuh kita misalnya mau ngatur temanya nih ya. Tema dari website yang udah kita buat kayak warna headernya, terus background belakangnya ada warna yang dalam-dalam gitunya juga, terus warna dari grupnya, tulisannya gitu-gitu bisa diatur juga. Ini tuh ada di bagian ini nih, theming. Ini bagian tema. Apa tuh? Kenapa Jihan? Langsung ngomong, gak usah ngacung-ngacung lah, tonjok. Kenapa nggak muncul itu ya layout kayak gitu-gitu di aku mah? Haha, gimana? Ini Ji, biasanya kan di sininya nih, di sini tuh suka kayak gini ya. Nah, ini tuh coba ke bagian sini muncul nggak dia Google Sidebar-nya? Ada nggak? Nah, Hah? ini mah Bukan yang itu Kang, yang tampilan itu loh yang bisa si ini yang data pasien yang Akang ini bisa muncul gimana nih yang data pasien ini nih. ya yang itu tuh my dashboard layout kayak gitu nggak ada. Oh, ini ke sini ada nggak di panah ini? Nggak Dashboard ada buat dashboard buat itu mah kan? Nggak ada ngebank ini mah. Kamu salah ini download ini. Aku Salah nggak download. dulu. Udah sama? coba di close dulu Ji. Jadi kan ini tadi ada di CMD-nya ya. Nih di dalam sini kamu Ctrl C, Ya, saya. Close dulu webnya. Ctrl C aja. C ininya. Ctrl C. Ya, nanti kan balik lagi kayak gini nih. Node-RED-nya tadi di close dulu aja. Boleh, nggak apa-apa. Close dulu. Udah. Nah, terus running lagi coba. Node, red. Not red. Di Ntar buka lagi sini. di aku mah not red. Terus apa sih? Apa? Error. Kok gak ada sih? Error. Kenapa error? Karena Coba file disuruh share modul. screen Kang. Mana share screen, Jihan? Ih sama aku ge lieur. Coba. Inilah ini. Mana Jihan? Yuk. Tuh. Not strip red. Oh. Not strip. Strip red. Kelihatan. Kelihatan juga. Coba buka lagi websitenya. Ya.
Yuk. Iya. Itu di panah kanan tuh ya, panah kanan pojok kanan. Nah itu ada dashboard. Tuh gini. Apa? Gak tahu. Itu harus masukin dulu berarti itu mah. Jadi nanti masukin satu objek dulu. Kayaknya itu tadi kayak Putri deh. Jadi masukin ke ruang kerjanya nih, ke sini nih, masukin. Misalnya apa ya? Masukin teks lah ke sini. Coba masukin. Teks ya. Itu ada di kiri kan ada teks tuh, not teks. Yuk. Masukin. Nah, ada kan? Oh, benar. Oke. Udah? Udah. Oke. Teji, aku mau tanya tadi pas kamu tunjuk yang tanda panah ke bawah, apa aja isinya punya kamu, Cik? Ulang-ulang melihat. Tanda panah ke bawah yang ini. Ya. Tadi mah aku ngeblank. Aku mah kenapa gak ada tulisan dashboard? Di close dulu, Lintang. Apanya? Udah di-download belum paletnya? Di mana download paletnya? Itu tutorialnya tuh, Li. Aku kirim di chat, Li. Tuh, lihat, kasih lihat, Di. Manage palette Anden Tejihan. Oh. Cuma tadi ke install, terus masukin apa itu di Di chat, ada di chat Flow Views Not Track Dashboard. Nah, Ayo, Pak. terus yang ini install. Iya, yang itu. Nah, Terus gitu dicek lagi di situnya yang tanda panah kebaliknya ada nggak kalau udah beres. Kamu tidur? Dia dari tadi anteng power cell. Power cell weh, hayo. Nah, lanjut, ini lanjut. Yuk. Lanjut. Dah. Kan tadi udah kita masuk ke bagian apa namanya teh? Page ya, tadi bagian page. Ini bagian page, ini bagian page nih tadi. Ini bagian page nih. Di dalam page tuh ada yang namanya group. Kalau kita ngelihat dari layoutnya nih ya, tadi kan ada tema nih ya, lupa tema dulu. Nih, dalam page tuh kita bisa setting temanya nih. Ada temanya nih, theme. Ini ada default theme karena tadi udah dibuat di sininya. Ada, kalau kita misalnya mau ngebuat tema, kita mau ngebuat tema bisa dari sini. Atau ini tuh ngedit langsung gitu, edit si temanya. Ini kan nambahin temanya, kalau ini ngedit. Tuh. Nanti ini header-nya apa, primary-nya apa, background-nya apa, background dari page ya. Page itu berarti background page yang belakangnya sini nih. Ini background-nya apa. Terus ini dari grup berarti grup tuh dalam blok yang ini yang putih. Ini grupnya warna apa, ini kan putih nih. Terus outline-nya nanti warna apa, ini abu-abu. Kayak gitu. Ini buat nentuin kayak row height gitu-gitunya tuh nanti ngaruh ke kayak misalnya page padding, group gap tuh kayak misalnya nanti ada lengkungan dari ininya. Terus page padding tuh jarak dari grup sama si ininya nih, si page-nya tuh. Ini kan ada jarak gitu tuh. Terus ada group gap. Jadi nanti antar grupnya ada gapnya segimana. Misalnya ini kan antar grup ini sama grup ini ada gapnya tuh. Kayak gitu. Terus ada border radiusnya yang itu ngatur si sudut lancip dari si grupnya. Kayak gitu. Itu soal pertemaan.
Selanjutnya kita ngejelasin tentang dari susunannya. Jadi dari susunannya tuh ada page, ada grup. Dari di dalam grup nanti ada kayak isi dari si grupnya tuh ada apa aja. Misal kita masuk ke yang data pasien. Dalam data pasien kita punya satu grup. Ini grupnya bebas mau dinamain atau enggak. Soalnya nanti bisa di display group name atau enggak. Misalnya ini kan ada group name ya. Yang namanya group name. Kalau kita ngeliat di sini kan nggak ada nama group name-nya nih di yang data pasien. Karena tadi kita nggak di display group name-nya. Jadi kalau misalnya di display nanti ada di sininya. Nah, ada group name tuh. Kalau mau dihilangin ya tinggal tadi si bagian grupnya, display group name-nya tinggal dihapus. Tuh, nanti group name-nya nggak ada. Nah, di group name ini tuh kita bisa ngatur dari size-nya. Ini kan grup tuh yang putih, kotak putih besar ini nih. Yang ini. Ini kita bisa ngatur size-nya. Kayak ini kan 12 kali 2. Misalnya kita ngatur ke 6 kali 2. Ini nanti jadi kecilin. Tuh, kecilin kan. 6 kali 2 tengahnya. Oh, kita mau ganti lagi, ini bisa 12 kali 2 lagi. Tuh. Ini jadi 12 kali 2. Ada cara lagi, kita ngaturnya dari si page-nya. Kalau ngatur dari page, kita bisa ngatur banyak grup sama isi-isinya. Misalnya kita ngatur, ini ada yang gambar pensil ini nih, layout editor. Nah, kita nanti masuk ke bagian si editor layoutnya. Ini kayak gini. Ini lagi dalam edit mode. Jadi nanti kita bisa kayak ngecilin ininya. Mau dikecilin mau kita. Tuh. Ini mah buat menyesuaikan aja. Kalau mau disesuaikan segimana gitu. Oh, ukurannya segini enak gitu. Misalnya tambahin segimana. Gitu-gitulah. Ini lewat layout editor. Ini mah di discharge aja. Kan jadi balik lagi ke kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Nah, nanti di dalam grup tuh kita masukin isi-isinya ada apa aja. Kayak kalau misalnya di yang halaman pertama data pasien, kita mau masukin misalnya teks ini cuma buat jadi judul doang, sama kita mau masukin GFOB, masukin formulir, nanti bisa diisi. Ada formulir, ada ini nih, ada teks yang ini, formulir pendataan pasien. Nah, kita nanti tinggal masukin di drag si teksnya, yang teks ini, drag ya masuk. Jadi dia ada propertiesnya gitu. Ada beberapa yang harus diatur. Kayak name ini nggak terlalu wajib. Cuman yang wajibnya tuh nanti labelnya. Label ini nanti yang tampil di sini. Tuh, formulir pendataan pasien yang ini. Tuh guys. Ini biasa nanti ini tuh kita harus milih juga dia mau masuk di yang mana grupnya. Ini kan ada data pasien nih, ada di grup yang sini. Kalau kita pindahin nanti ternyata di grafik, di data grafik sini, nanti dia pindah ke grup grafik. Lah masuk ke sini. No, dimasuk pindahkan. Kalau ingin kita balikin lagi, sebenarnya bisa langsung di drag kayak gini juga bisa nih. Kalau masukin ke sini aja nih. Dan dia tuh mainnya hierarki ya, yang paling atas itu dia bakal kesimpan di paling atas. Nah, kalau kayak gini nanti balik lagi si website-nya tuh. Dia bakal kembali lagi ke posisi yang awal. Nah, misalnya kita udah masukin teks. Nah, dari teks ini nanti kita bisa ngatur beberapa stylenya. Kayak fontnya, ini fontnya cuma bawaan ini ya. Nggak tahu kalau misalnya cara masukin font yang spesifik gitu. Misalnya kalian punya font khusus, misal ISO CP
Nggak tahu itu cara masukinnya gimana. Belum dapat informasi kayak gitu. Terus ini nanti ada text size-nya, ini ada text color-nya. Text color-nya ini kalau mau disamain harus dihafalin kayak ini misalnya 092138, atau kalau kalian mau ganti format pewarnaannya klik yang ini aja. Tuh, dia kan berubah jadi HSL, jadi hex juga bisa, atau jadi balik lagi RGB. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya kode warna ya tinggal masukin aja nanti di sini. Misal hashtag FFFF00 itu misalnya, atau FF00FF gitu. Itu contohnya. Itu yang masukin teks. Terus karena di sini tuh kan banyak atributnya nih. Kayak di sini juga kita buat form di sini nanti kayak masukin data pasiennya siapa, tanggal lahirnya berapa. Ini ada di pengaturan di formnya. Tuh, ada kayak ada yang bisa disetting. Kita labelnya apa, nama. Nanti name-nya nama. Tuh. Terus dia tipenya teks atau apa. Kalau misalnya teman-teman mau ngebuat formnya login kayak buat login gitu, ini bisa kayak teks, nanti yang ininya tipenya password. Kalau password nanti bisa jadi kayak apa ya namanya itu, bintang-bintang doang gitu. Ini kalau date nanti dia otomatis di sininya berubah jadi formatnya date kayak gitu. Banyak lah, ini kayak number, nanti berarti dia harus masukin number. Kalau misalnya masukin teks gitu-gitu nggak bisa, dia cuma bisa masukin number. Ini sebenarnya kalau kalian lihat ini di realnya, ini lagi mencet keyboard A, B, C gitu-gitu, cuman dia nggak bakal masuk. Nah, terus misalnya ini juga number lagi, kayak gitu-gitulah. Ini nanti di buttonnya, ini tuh berarti kirim, nanti tulisannya mau apa, ada simpan, sama ada hapus. Misalnya kita udah ngisi A, terus tanggalnya berapa lah, today 12, misalnya alamatnya apa, nomor teleponnya ini, ntar simpan. Kalau misalnya ini hapus, nah, jelas kayak gitu. Ini belum begitu expert karena masih cuman masukin layout desain websitenya doang. Belum nanti misalnya dari sini tuh kita mau masukin ke database. Jadi nanti kayak harus masukin berapa lagi blok atau not lagi. Kayak ini misalnya nanti masukin function, terus nanti masukin juga yang database ini, SQL. Jadinya nanti kayak gini. Cuman itu nanti aja. Itu agak panjang lagi, ribet lagi. Saya juga butuh tidur. Nah, terus sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak? Isi kecepatan. Kang, kamu udah nunjukin yang di si displaynya ukurannya diubah otomatis itu udah belum? Display diubah otomatis gimana? Yang ditampilin ke web yang data pasien tapi si ukurannya teh diubah sendiri gitu, nggak ngatur di itu, bisa pengen cara gampangnya. Oh, tadi udah. Yang ini kan yang ke pensil sini. Oh ya, aku lupa. Kayak gitu. Jadi nanti tinggal kayak bisa kita geser-geser gitu loh. Ini tuh nanti misalnya masuk sini ya. Nah, terus misalnya kalian, aku nggak mau terlalu gede, ininya mau dikecilin aja, misalnya mau jadi kayak gini. Terus ternyata kita tuh ingin tetap di tengah, caranya gimana? Kita buat add spacer. Ini ada spacer kayak gini ya. Kayak cuman apa ya ini tuh? Tambahan aja lah. Ini nanti tinggal ke sebelah samping. Ini tinggal diatur ke tengahin misalnya. Nah, gitu. Misalnya, ini udah tengah, ya udah, nanti tinggal di save. Gitu.
Itu guys. Gimana sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini tuh banyak ya atributnya kayak number input, file input, button group yang orang sini pakai, yang orang pakai di sini mah yang pernah orang pakai aja. Misalnya beberapa belum pernah sempat dipakai. Cuman gampang kok buat ngatur-ngaturnya. Terus juga kalau misalnya mau nanya ke ChatGPT juga bisa. Sebenarnya tanya aja deh, ChatGPT juga tahu Node-RED pernah ngasih suggest kayak node-node yang harus dihubungin tuh node apa aja. Kayak misalnya node text, nanti kita harus buat node function. Node function yang ini, nanti isi node functionnya apa. Node function tuh dia tuh kayak buat program gitu loh. Di sini tuh nanti masukin program gitu, buat program. Terus nanti misalnya masuk lagi ke node apa, misalnya masuk ke node database. Terus nanti masuk ke node database, kayak gitu guys. Terus kita coba lanjut aja lah ke yang lain, misalnya itu ke bagian apa ya? Oh, bagian teks. Bagian teks ini jadi dia ada teks cuman buat display sama teks buat output juga. Kalau kalian lihat di sini tuh ada layoutnya ya. Dia tuh ada ngasih kayak indikator tuh bahwa di bagian teks tuh ada dua bagian, ada label tuh cuman ini doang. Ada value itu nanti berpengaruh sama kayak misalnya teman-teman punya data dari microcontroller mau dikirim buat ditampilin. Nanti itu tuh masuknya ke value. Kayak misalnya labelnya apa, misalnya kayak yang si Putri SPO2 labelnya tuh, value-nya tuh nanti nilai SPO2-nya berapa. Kalau misalnya di sini kita makainya di status perangkat, nanti dia tuh status perangkatnya connect atau not connect gitu kan. Jadi tuh nyambungnya nanti di sini. Ini kan di bagian grafik ya. Ada nih connected atau enggak, misalnya not connected. Karena ini tuh nanti ini masih diinjek, masih dimasukin secara manual ya, belum otomatis. Nanti ini tuh tinggal diganti, karena aku pakai MQTT, nanti ini diganti MQTT. Mungkin MQTT di sini ada di MQTT ini, ada MQTT in. Tinggal sambungin ke perangkat sini. Tuh. Ini tuh nanti data yang dikirimnya tuh tipenya tuh payload, terus ininya tuh JSON, JavaScript oriented, apa gitu, nation gitu apa lagi. Nah kayak gini, misalnya ternyata mau diganti jadi not connected ya, not connected. Ini nanti kesini juga berubah, tuh not connected. Itu loh. Jadi kalau misalnya mau ngasih value ke suatu teks harus dibuat dulu inputnya gitu. Terus ada ini kayak grafik itu tinggal di setting aja sih, kayak labelnya ini labelnya nanti masuk ke sini nih, kondisi tremornya misalnya. Terus nanti ada scale-nya, misalnya kita mau membuat scale-nya tuh X-nya tuh waktu kan, ini waktu. Terus nanti ada beberapa yang bisa diatur kayak series color-nya. Terus juga limit dari axis-nya berapa. Misalnya ini kan cuma sejam ya. Misalnya 1 week, 1 minggu ukurannya. Kayak gitulah. Ini tuh harus lebih dieksplor sendiri aja. Kayak pengaturan-pengaturan dari atributnya. Terus misalnya button, ini button kan, ada button. Button, sini ada labelnya. Terus ada ikonnya, ini kan ikonnya nih. Ini ada ikonnya start. Oh jadi kebalik ya start stopnya. Sorry, di-adjust lagi. Ini start stop, ada lambang startnya. Tadi pakai play kan. Ini pakai play.
start, stop. Misalnya ini buat save atau simpen datanya, ini buat analisisnya. Terus nanti di sini tuh bisa ngatur si warnanya. Warna backgroundnya apa? Harus tahu kode warnanya. Terus si teksnya tuh mau warna apa? Warna putih ya tinggal FF aja lah. Ini ikonnya, warna ikonnya mau apa? Namanya apa nih? Namanya nama tabnya kan. Nah, nama tabnya nih name-nya mungkin bisa mungkin first try ya, first try. Nama tabnya kan nama sendiri. Settingannya ini slider ini kita buat dulu nih, grupnya nih apa nih? Apa kita buat? Ketahuan Jihan ini, Jihan astagfirullah lagi Jihan. tutorial, Jihan. Ambil tutor. Share screen, Jihan, share screen. Itu guys. Jadi nanti tinggal buat websitenya dari sini. Untuk expertnya lagi nanti kayak misalnya mau kehubung ke MQTT, ke database, perjalanannya masih lumayan agak panjang. Ini ada contohnya deh. Area apa kita buka contohnya ya? Kasih tahu Kang Ujul biar ini. Udah deh, ini ada yang bekas dulu deh kalau salah. Ada nggak? Kita import dulu. Nih kan misalnya aku dulu udah punya filenya ya, udah pernah buat notepad kayak gini. Nah, kalau kita mau masukin tinggal import aja gitu. Select file to import. Nah, ini misalnya kemarin nyimpannya di mana ya? Download. Ini ada flow. Aduh, lupa lagi ini yang mana lagi ya? Jadi namain. Coba details. Biasanya yang terakhir Kang. Juga sih, ini yang terakhir tuh yang baru-baru buat deh ini. Yang 9. ini deh. Soalnya kemarin ini masih PKL. Ini. 16. Ini ya ada yang ini nih. Import copy aja. Ini kita kalau misalnya mau ngebuat flow baru bisa nih. Udah. Tinggal di sini aja add flow. Jadi nanti di kanannya nambah kayak lebar baru lah. Nah, ini udah lumayan. Kan ini kayak nyambung ke MQTT, nanti nyambung, ini ada nyambung ke database. Kayak gitu. Terus juga ini ada form loginnya. Bilang ribet, dah ribet lumayan, dikit. Nah, ini ada yang sama nih page-nya. Ini tuh tabrakan ya, lihat nih. Page-nya sama. Ini page 2, ini juga page 2. Jadi salah satu harus diganti. Ini misalnya ganti jadi page 1. Kayak gini baru udah bisa. Nah, login pad-nya juga page 1. Ada berarti ininya ganti page berapa ya? Page 6 lah, biar aman. Karena tabrakan sih tadi. Nah, ini kan jadi banyak tuh ya. Ada mass meter. Ini ada loginnya. Ini yang kemarin ya. Aduh, logo polbannya hilang nih. Ini harusnya ada logo polbannya sini. Jadi nanti masukin passwordnya sama username-nya. Dan ini tuh udah kehubung sama username sama password di database. Jadi harus buat akun dulu yang ada di database-nya. Sayangnya database-nya nggak ada. Database-nya di teman orang. Tuh, makanya ini error access denied. Akang, Wah, boleh nggak sih itu dikirimin buat gambaran? ini Bisa nggak sih dikirim terus dibuka di kita bisa. di laptop masing-masing bisa? Bisa. Mau dong. Ya, nanti dikirim ya. Yes. Makasih. Ini misalnya kita mau connect ke database. Kalau yang misalnya ya. Kayak grafik ini nih. Grafik ini kan dia tabel. Tabel ini kan nanti dia ngebaca dari database ya.
Jadi apa yang udah ada di database nanti dia masuk ke sini harusnya. Grafik mana? Ya harus login dulu dong. Lagi, ini bisa dihack kok. Lah. Nah, nanti grafik itu kan nyambungnya ke sini ya. Nah, ini tuh ada misalnya kayak ini udah pakai node function nih. Buat kayak ngebaca dari database-nya dulu. Kalau teman-teman ingat tentang penggunaan database, ada kan kayak query-nya gitu, kayak instruksi buat mengakses database-nya. Jadi makanya di sini tuh. Message topic select volume gas timestamp from meter gas. Jadi dia nanti ngambil data volume gas sama timestamp-nya. Dari apa? Dari database meter gas. Tuh. Database yang diakses yang ini. Nah, di dalam MySQL node yang ini, yang database ini, kita nanti harus masukin IP host-nya berapa, terus portnya berapa. Kita juga harus tahu username sama passwordnya apa, terus database yang mau kita akses itu apa. Tuh, masih ingat nggak si MySQL? Kalau misalnya aku panggil bench, kan ada database sama ada tabel. Kalau ini kan dia ngambilnya dari tabel kan. Jadi select volume gas timestamp from tabelnya itu namanya meter gas. Jadi dia ngambil tabel meter gas, tabel meter gas dengan informasi volume gas sama timestamp dari database apa? Database meter data. Ini bisa nggak? Kalau ini harusnya IP-nya berubah sih. Lihat cek ya. Bisa. Oh, ternyata IP-nya nggak berubah. Nah, ini kan kayak database yang udah kita punya gitu ya. Ini di skema nih. Skema. Nah, ini kan masih sistem doang ya. Berarti nanti kita harus buat database-nya apa. Ya, kayak create skema. Database-nya data pasien. Apply. Nah, nanti kan kita punya data pasien di sini. Terus nanti kita buat tabel juga di sini, create table. Tabelnya apa namanya. Terus nanti kita harus buat juga yang ditampilin di tabel itu apa aja. Kayak gitu. Nanti dia ngebaca dari si dari si database ini. Nah, kalau parsingnya ini tuh instruksi kayak ngebuat tau lah ya parsing. Tahu parsing nggak? Kayak misahin bagian-bagian yang nggak perlu. Nah, sayangnya di timestamp yang diambil dari database itu ada kayak data-data nggak perlu gitu. Tiba-tiba ada huruf Z, tiba-tiba ada huruf T. Makanya di sini tuh diparsing biar nanti datanya tuh bersih, cuman volume gas sama bener-bener cuman timestamp-nya aja gitu. Nggak ada angka-angka yang nggak perlu. Makanya di sini diparsing dari message payload. Terus tuh ini kan ada record timestamp, tuh nanti ada di slice dari 0 sampai 19. Terus nanti ada yang replace huruf T sama spasi biar jadi hilang. Nanti balik lagi gitu-gitulah. Ini sebenarnya kodenya aja ini juga dari ChatGPT. Dari ChatGPT. Tahu ada juga misalnya kita mau masukin ke, ini kan dari MQTT nih. MQTT kita mau masukin data kita ke database.
data yang diambil dari microcontroller kita masukin ke database. Ini kan di sini tuh banyak ya payloadnya, nanti isinya tuh apa aja. Nah, ini tuh nanti kita masukin insert into Metergas, ini tuh nama tabelnya. Kita mau masukin apa aja nih? Kita mau masukin, kalau di tabel Metergas yang kemarin tuh ada nomor seri, volume gas, status baterai, kondisi input output, sama timestamp-nya. Value-nya ini nanti diambil dari payload yang dikirim dari MQTT. Kayak tadi nomor serinya berapa, masukin. Terus volume gasnya berapa, masukin. Terus nanti status baterainya dia berapa persen, masukin. Sama kondisi I/O-nya dia open atau close. Terus yang terakhir tuh timestamp-nya. Kayak gitu. Ada format datanya. Ini loh yang tadi sorry ya, bentar ya. Ini masih pada bangun nggak? Mana ya yang terakhir? Masih. Ini kayaknya terlalu seperti ini. Ini yang ini nih, misalnya yang ini. Ya udahlah, biarin lah nih, lihat PA. Nah, nanti misalnya kita masukin ke MQTT itu ini nih. Datanya kayak gini kan. Kita masukin ke MQTT kita, terus publish. Nah, kan itu tuh ada informasi kayak status baterai, kondisi valve, ini valve state, sama volume gas, sama nomor serinya. Nanti kita kan itu dapat dari MQTT. MQTT nanti kalau misalnya kita mau ngebagi ke beberapa bagian, kayak kita misalnya mau nampilin di valve status, terus kita mau nampilin di meter information kayak baterainya berapa persen, sama nanti volume gasnya berapa. Itu tuh dari data yang panjang tadi, yang ini dipecah, diparsing, dibagi. Terus status baterai diambil yang ini. Terus ini buat volume gas. Terus nanti kan karena ini tuh biar keluarnya jadi 3 juga, ini kan dibagi jadi 3 tuh. Ada di sininya nih, di setup, outputnya nanti bisa diatur, keluarannya 3. Jadi di sini isinya ada apa aja, ada baterai, ada valve, sama ada volume. Ini biasanya bisa dicek di sini. Berarti ini tuh nanti ngurut deh kalau nggak salah. Ini baterai, valve nih, valve condition sama volume nanti masuk ke sini. Ke grafik sama si teks. Jadi nanti masuk ke situ buat si data-datanya yang udah ke parsing. Itu di parsing juga, ini yang diambilnya cuman message payloadnya aja. Jadi yang diambilnya message payload dari status baterai. Status baterai kan sesuai dengan, di sini nggak ada ya emang payloadnya. Ada nih status baterai. Jadi kan ngambilnya kata yang ini, terus nanti dia tuh SM nih, SM-nya tuh message payload-nya apa? Isinya dia tadi berapa? 85 ya. 85. Nanti dia masuk 85 buat si variabel baterainya, nanti nilainya 85. Yang valve nanti kondisi valve-nya kayak gimana. Tuh, itu kalau misalnya udah make ke parsing. Ini juga sama, ini buat nampilin data nama pelanggannya sama nomor seri dari meternya.
ini kan ada SQL query-nya juga nih. Ini contoh yang misalnya make apa ini tuh namanya tuh login. Dia kalau loginnya berhasil nanti if username sama passwordnya berhasil ya, berarti dia bakal ngebuka bagian nama dari tabel user yang mana si bagian kolomnya tuh username, itulah ada password, berarti passwordnya apa gitu-gitulah. Ini agak panjang lagi, cuman ya kayak gitu secara generalnya aja. Kayak ini kan ini salah satu contoh kita ngegunain form tapi buat login. Kita masuk ke sini dulu. Ini yang isinya nanti kan username sama password nih, teks sama password. Dan ini kalau required-nya emang dibutuhin tinggal dicentang aja. Jadi wajib harus diisi. Terus nanti di query-nya kita harus kita harus ngambil data username sama password-nya. Select from tabel user. Dari username sama dengan ini, username and password sama dengan password. Jadi dia nanti ngambil informasi username sama password, apakah sama atau enggak gitu. Ini udah agak panjang lagi karena ini ada pengecekan si username sama passwordnya sesuai sama yang di database enggak, dan dikasih kesempatan 3 kali. Kalau misalnya nanti 3 kali salah, dia bakal kayak diaksesnya tuh diblokir selama 30 detik kalau yang di sini tuh. Kalau udah 30 detik baru bisa masukin username password lagi. Itu agak ribet lagi sebenarnya. Cuman ya secara sederhananya ini dulu lah. Tuh. Yang mau di highlightnya mas sebenarnya kayak MQTT-nya ini sama bagian parsingnya sama database. Ini misalnya topiknya di MQTT itu nanti kita harus ngatur topiknya, publish-nya, subscribe-nya kemana. Ini kan banyak juga tuh, ada dynamic subscription, ada subscribe to single topic. Terus nanti di bagian servernya ini kita bisa masukin ini yang lokal 127.0.0.1, ininya 18.83. Kalau misalnya nggak mau lokal banyak kok, kayak MQTT broker ada, terus ada tes Mosquito, itu juga sama buat MQTT, banyak lah. Begitu. Cari aja di Google. Dah, itu dulu. Akang, Apa? berarti yang function itu kalau misalnya pas di SCADA sama aja kayak yang ngatur-ngatur pilihannya itu yang kayak on message kayak gitu, itu harus pilih ya kita ya. Masuk gimana? Itu yang function, pas yang function kayak ada beberapa pilihan, nah itu tuh kita milih gitu kegunaannya buat apa kayak gitu yang Iya, klik jadi nggak? ini. Yang itu on start, on message, on stop kayak gitu, kayak waktu SCADA waktu itu ya. Iya, jadi ini tuh jadi code added here will be run once. Jadi dia cuman running cuman sekali. Kalau on stop kan berarti pada saat diberhentikan. Ya ini pada saat sistemnya jalan gitu. Aduh ya Allah. Sama lah, sama kayak SCADA. SCADA juga ada yang gitu kan. Ya, pusing Apa? Ini bakal jelek sekali lah pokoknya. Yang smart meter sama itu tuh bisa sebenarnya kalau cuman agak, kalau kamu mau ngulik bisa kayak ini kan harusnya ya, kalau yang default yang kamu nggak bakal dapat si ini tuh di tengah, benar nggak?
Siapa yang udah buat? Belum ada yang buat kan? Ini sih tulisan data pasien ini nggak di tengah kan? Nggak, kalau kalian buat, dia di tengah nggak fontnya? Yang Putri deh, pasti dia di pojok kiri di sini nih, di teksnya. Cara di tengah tuh, dia nanti mainin di note template. Aduh, agak lumayan sih kalau itu. Kayak di sini nih, ada di site style nih. Kalau nggak di data pasien ini. Ini misalnya di site style ini. Nah, dia tuh ada ngatur CSS-nya. Kayak mana ya? Nah, tuh banyak kan kayak settingnya nih. VF bar title. Ini VF bar title tuh yang ini. Ini VF bar title kalau nggak salah. Yang ini tuh namanya navigation drawer. Ini VF bar title. Nah ini kita align itemnya kan di center tuh. Justify kontennya di center. Kalau nanti kita ubah ya nanti posisinya juga berubah. Terus warna teksnya juga. Gitu. Jadi ngaturnya tuh di note apa namanya tuh? Note template. Note template tuh kayak buat ngatur si apa namanya tuh? Style dari page-nya, tapi dia tuh nggak kayak yang tadi kan. Kalau yang tadi kita bisa lewat GUI gitu kan, kayak bisa ngatur kalau kayak dari sini gitu misalnya page-nya tuh. Kita bisa ngatur sana sini kiri kanan gitu-gitu. Sedangkan kalau yang tadi tuh kita tuh punya kebebasan ngatur apa aja di yang tadi site style ini pakai note template tuh. Cuman kamu harus tahu programnya kayak gimana. Tuh kalau misalnya kamu ternyata mau si ininya tuh di kanan gitu, pindah. Ya itu harus di bagian note template-nya ada yang diatur programnya. Ada juga beberapa yang udah disediain kayak misalnya tuh ingin si ininya tuh tetap ngikut atau si ininya tuh nggak bakal ke minimize, bakal kayak gini tampilan defaultnya. Itu tuh ada di bagian ininya kalau nggak salah deh. Mana ya? Lupa lagi ya. Nah ini nih di bagian dashboardnya nih, sidebar optionnya misalnya collapsing. Ini kan berarti dia nanti bisa apa? Kiri kanan gitu ya, misalnya fix. Ya udah dia gini, nggak bisa diminimize tuh. Atau tadi balik lagi misalnya. Sini. Ini nanti diganti misalnya jadi collapse to icon. Tuh, jadi kayak gini. Itulah Kak. Jadi yang bawaannya tuh emang terbatas. Jadi kalau sebenarnya ini tuh apa ya? Masih banyak tahap pengembangan. Bahkan orang waktu kemarin tuh download paletnya aja pas versinya masih 1 titik berapa ya? 13 gitu kalau nggak salah. Sekarang udah 1.22. Jadi ini tuh masih bakal update terus. Karena hitungnya baru juga sih. Dia masih ada beberapa hal yang nggak bisa di setting atau nggak bisa diatur. Kayak tadi misalnya ini ternyata mau dikekananin caranya gimana. Atau misalnya kita mau nambahin gambar di sini kayak gimana. Nah itu beberapa yang harus masih dieksplor sendiri. Gitu Kla. Paham nggak Kla? Iya, hasil program sendiri. Ya, nah, ya Hasan itu mah. Dadah guys, terima kasih Ujo, terima kasih Beres? semua. Oh beres? Aku duluan. Ini sih goblok. Anjing, goblok. Apa?
Nih. Di grup. Jadi ini misalnya di blog. Terus nanti buat grup. Select tuh. Grup naon Jadi nanti bisa dikasih nama misalnya Paujul Jaka, outline-nya mau apa misalnya warna hitam. Terus nanti ada field misalnya warna biru. Oh, berubah kan? Tuh. Tutor, tutor semuanya, pusing. Harus bertahap sambil dicoba. Kalau lihat doang mah nggak beres-beres. Ya kayak gitulah. Enggak makasih. Hujan enak pisan buat tidurin mah. Lagi hujan-hujan gini. Teman-teman, so akrab. Udah, kalau cukup. Nggak akan sampai jam 4. Kalau nggak salah, dia juga bisa hubung sama ChatGPT deh waktu itu. Cuman lupa lagi caranya gimana. Bisa connect sama ChatGPT teh. Iya. Di paletnya ada nggak ya? Tuh ada tuh, Node-RED ChatGPT model. Node-RED Contrib ChatGPT. Banyak, coba dicari-cari aja. Sebenarnya banyak, itu tuh apa namanya? Library-nya tuh banyak. Jadi ya emang harus dicari-cari aja. Ini yang ChatGPT aja ada 20 dari 5.290 library yang ada. Sangat banyak kan? Jadi silakan dicari. Udah kelak? Kalau ada pertanyaan dipendem. Iya, dipendam aja. Nggak usah diomongin. Jo, leader Jo. Leader? SPK PKI. SKPI kocak. Tutor lagi. Kalau B400 orang can beres bantuan atau Ke dewe santai. itulah. Nuhun Jo. Sami-sami. Ntar kalau mau tutor SKPI boleh. Kita kerjakan yang apa namanya soal hard ya. Hard yang sebenarnya nggak hard kok itu. Kalau udah ngerjain yang sebelumnya. Bagi yang pro mah nggak hard. Kalau yang belum pro mah Sumpah simpel hard. banget kok. Kalau ngerjain yang sequence timer kemarin berhasil, dikasih tahu lah. Oke. Siap Jo. Harus tahu shortcut lah, sama logikanya jalan itu aja sebenarnya PLC mah. Sama SMK-nya harus otomasi industri. Iya kayaknya itu spesifik boleh guys sih boleh. Enggak juga, teman-teman juga nggak terlalu lah, beda-beda. Parah. Lagi ke logika. Maksudnya aing gitu. Nah kan mana juga biasanya suka pakai logika mul. Bodoh jangan eta mah Kalau butuh SKPI nanti latihannya pasti malam lagi nih. Udah mah H-1 itu teh pas pengumpulan B400. Iya besok Jo, jangan Rabu. Iya kalau bisa besok jangan Rabu. Kurang nggak? Mending besok diituin beresin B400 yang SKPI malam. Oh iya. Kamisnya Benar. biar nggak lupa ilmunya. Betul.
Boleh sok. Kalian aja ya. Kalau B400 aku belum beres. Iya, nanti kamu juga ngerjain B400 yang kita ya, Kang. Waduh. Ya, cukup. Sekian. Terima kasih. Jo, B400 tentang naon Jo? Ih, Ceng mul, Mul. Mul nggak bisa. Mul minimal teh baca ini Mul. Ya poho, ya mah poho, pure poho. Kurang gara-gara si Alex jadi pikiran alat orang dia. Oke, Saya sampai santai. ini. Si Alek nage ke Sareda. Cerik Batur wong geus rek cilik B400 sih. Karek nanyakeun B400 naon wae sina. kalau Poho. orang mau curhat Apa? Si Eka mah tinggalkeun. si Eka wae goblok. Naon Jo? Aduh, orang teh jadi kepikiran alat orang ya. Sudah tadi tuh sempat di komen sama si Alex sama si Tardi. Soalnya kan emang mereka pakai sistem klasifikasi gitu ya. Terus ternyata orang teh kan pakai dua metode ya. KNN sama filter. Ternyata klasifikasi orang tuh harusnya nggak masuk. Karena ya katanya udah ada apanya. Udah ada data acuannya gitulah. Jadi nggak usah diklasifikasi lagi. Sedangkan orang teh bingung, katanya filter juga bukan metode. Terus kalau misalnya nanti KNN orang nggak bisa, metode klasifikasi orang apa yang nggak ada alasan kuat buat make, terus filter juga nggak bisa, terus orang ngapain ya? Tanya Bu Ervin Jo. Yes. Bukan gimana-gimana ya, Mul. Orang teh nanya Bu Ervin atau Bu Nur teh kayak apa ya? Kurang percaya gitu loh, ngerti nggak sih? Merekanya nggak paham bukan? Iya, kayak gitulah. Karena orang teh sebenarnya kagok-kagok juga kalau mau nanya kenapa, malah sebenarnya kalau tugas akhir orang tuh yang kan itu emang dari si Bu Nur ya, mau dijadiin penelitiannya Bu Nur. Dia tuh emang fokusannya di filter doang. Nah sekarang kemarin tuh orang mikir-mikir, aduh ini filter emang bisa dijadiin metode atau enggak, makanya orang cari-carilah metode buat klasifikasi, makanya orang tambahin KNN buat kayak cadangan lah. Jadi seenggaknya nanti filternya nggak berhasil ya tetap ada KNN-nya. Sebenarnya dari yang Bu Nur ya cuman filter doang, orang tambahin KNN, tapi pas orang lihat-lihat lagi, iya ternyata apa ya, nggak ada data yang kuat bahwa itu tuh bisa pakai KNN gitu, bisa diklasifikasi pakai metode klasifikasi gitulah. Hanya orang teh sekarang bingung, ini orang harus nanya ke siapa? Nanya ke Bu Ervin aja waktu itu. Orang sempat nanya nih ya, Bu, kalau metode yang boleh dipakai itu metode apa sih? Metode klasifikasi kah? Atau metode kendali kah? Atau metode apa gitu? Terus filternya masuk metode atau enggak? Mikir sih Ibu juga. Kan orang juga bingung. Cek orang mah kan filter teh algoritma hungkulnya. Sama lain metode tuh sih. Soalnya di orang ya sensor vision teh eta teh filterna kan pakai Kalman filter. Eta teh masukna algoritma si sensor vision eta si metodena. Tapi kieu jo. Ayeuna nama geus kagok jo. Geus bae bubuk di seminar progres tapi sanggeusna maneh jadi ngarti kudu kumaha cek aing mah. Bae, lanjutkeun heula wae. Pikirkeun tapi tong di anjing ya lieur teuing ya, jadi teh kagawean kos aing. Ya maksudnya tong jadi malah ieu ning non demotivasi ning. Dan geus kagok anjing kumaha deui aing ge jiga bubuk ya seminar progres tapi da nagen we anjing da eta kan jadi bahan pertimbangan orang alat eta teh rek kumaha jadina. Jadi mendingan bubuk pas eta daripada pas sidang. Baik. Atau besok juga sidang Mul. Sidang apa? Naon sidang naon? Isbat anjing, geus lewat. Nah, maksudnya kan kata kamu lebih baik kita besok bobrok dibanding nanti sidang juga
beki bobrok lah. Nanti juga tanggal itu sidang. Sidang awal maksudnya kan gimana progres teh? Aing teh belum siap menerima misalnya nanti ternyata alat orang harus diubah. Nah, sama Kak Gojol aku juga itu. Kabeh ge teu siap jo matakan dibere arahan teh meh siap. Baik kepikiran kumaha alat orang teh. Sejauh ini teh wah. Tapi tiba-tiba aing ada jujur ya dari anak kelas yang orang tanyain mungkin gak semua. Jawabannya sama.